Ya. Nilai ekstrim tadi ada 3. Yang pertama ujung interval, f aksen X sama dengan 0, dan f aksen tidak terdefinisi. Nah, dari ketiga nilai tersebut, ya kita cek mana nilai Y yang paling tinggi, mana nilai Y yang paling rendah. Tapi biasanya diketahui di soalnya itu hanya baru nilai X-nya saja. Contohnya yang ini, tadi min 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat. Diberikan ujung interval. Ini yang dimaksud ujung interval itu ini ya. Dari setengah sampai, min setengah sampai 2 ya. Nah, dari min setengah sampai 2 diberikan ujung intervalnya diketahui dari min setengah sampai 2. Sehingga dihitung nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya ternyata untuk X sama dengan min setengah, nilai Y-nya sama dengan berapa? 1. Gitu kan? Untuk nilai X sama dengan 2, yang ini nilai Y-nya sama dengan min 4. Nah, itu baru satu titik, ujung-ujung interval. Ada titik yang lainnya, ada titik stasioner. Lihat titik stasioner di situ kan yang ini ya. Nah, ini stasioner. Yang bawah ini stasioner. Ya, titik stasioner, kalau dari kita gambar, garis singgung yang dia mendatar. Ada nggak garis singgung yang mendatar? Ada kalau dari gambar. Tapi dari perhitungan, ya kita gunakan Y aksen kita gunakan Y aksen sama dengan min 6X kuadrat tambah 6 6E itu Y aksennya kan? Atau F aksen. Ya, yang kita perlukan adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, dari Y aksen sama dengan 0 dapatlah di sini difaktorkan 6X-nya bisa difaktorkan karena ada dua-duanya memiliki 6X. Ini ada 6X min X plus 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, satu lagi X sama dengan 1. Nah, ini dia X sama dengan 0 di sini, dan X sama dengan 1 di sini. Nah, kita hapus lagi. Jadi didapatkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, di sini X sama dengan 0-nya tadi. Belum belum itu juga kan? Bukan nilai Y-nya, itu baru nilai X-nya. Dihitung nilai nilai Y-nya, yaitu dari sini 2 kali min 2 kali 0 tambah 3 kali 0 berarti 0. Kemudian X sama dengan 1 min 2 kali 1 tambah 3 kali 1 sama dengan ternyata ini juga 1. Nah, ini juga nilai berarti nilai maksimum sama, berarti maksimumnya itu 1 ya, 1. Mau titiknya di min setengah ataupun titiknya 1 di sini, yang dihitung adalah nilai Y-nya. Y maksimum sama dengan 1. Y minimum sama dengan berapa tadi? Ini 6. Gitu ya. Ini tadi titik apa? Stasioner. Singularnya nggak ada. Karena ada smooth semua tuh. Dari ujung ke ujung smooth gambarnya. Jadi apa? F aksen ujung interval, F aksen 0, dan F aksen tidak terdefinisi. Gitu. Nah, itu dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Yaitu kemonotonan ya. Monoton naik dan monoton turun. Ya. Kemonotonan. Artinya monoton naik atau monoton turun.
Monoton naik apa? F aksen X lebih dari 0. Itu namanya monoton naik. Garis singgungnya dia kan, garis singgungnya dari kiri ke kanan dia naik kan? Nah, itu berarti monoton naik. F aksen X sama dengan lebih dari 0. F aksen X kurang dari 0, monoton turun. F aksen X sama dengan 0, stasioner tadi. Ya, ini monoton naik. Ini monoton turun. Ini stasioner. Nah, kita lihat dari persamaan kuadrat aja yang biasa nih. Ya, dari kiri sini monoton naik, ya kan? Monoton naik. Berarti kalau kita ambil nilai x-nya, kalau x-nya dari 0, ini min 9, ini sampai 9. Nah, berarti dari min 9 sampai 0, dia monoton naik disebutnya. Bukan y-nya yang dikatakan, tapi x-nya. Di mana fungsinya naik? Dari min 9 sampai 0. Kalau di gambar ini ya, monoton naik. Ini monoton naik kan dibuat dengan F aksen. F aksen itu adalah garis singgung, kemiringan garis singgung. Ini saya ambil pakai warna biru nih. Nah, monoton naik dari kiri ke kanan ya menanjak. Jadi monoton naik dari min 9 sampai 0, kurung biasa ya. Di X sama dengan 0. Stasioner dari 0 sampai 9 monoton tuh. Nah, itu kalau dari gambar. Dari gambar kan kita bisa lihat, oh ini dia naik, dia turun, bisa. Ya. Kalau dari nggak ada gambar, ya tadi. Kalau nggak ada gambar, kita buat aja persamaannya F aksen X lebih dari 0. Satu lagi F aksen X kurang dari. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang sama tadi sebelum kita langkah ke soal lainnya. Nah, ini kan kelihatan monoton naik, monoton turunnya kan? Nah, kira-kira nih dari gambarnya dulu ya, monoton naik dan monoton turun. Ini gambarnya. Kita mau monoton, bukan mau monoton. Kita cek aja naik, turun, dan stasioner. Cara ngelihatnya bukan di sumbu Y, sumbu X ya. Dari berapa ke berapa naik, berapa ke berapa turun, dan di titik berapa dia stasioner. Nah, jadi tadi stasioner di sini, kan? Di X sama dengan 1, dan di X sama dengan 0. Nah, sisanya itu pasti naik turun kan? Selain daripada X sama dengan 0, F aksennya sama dengan 0 tadi, yang di titik tersebut, titik apa nih? X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 adalah titik stasioner. Satu lagi titik singuler, ini nggak ada titik singulernya. Nah, selain daripada itu, semuanya itu pasti monoton naik atau monoton turun. Ya kan? Kita lihat dari ujung kiri. Monoton apa? Turun. Monoton apa? Monoton apa? Nah, gitu. Berarti kalau dari gambar kelihatan naiknya cuman di 0 sampai 1. Nah, monoton naik di X sama dengan kurang dari 1 lebih dari 0. Atau gitu. Gitu ya. Dari 0 sampai 1. 0-nya tidak ikut, 1 yang nggak ikut. Kenapa? 0-nya tadi stasioner, 1-nya stasioner. Monoton turun? Monoton turun di berapa? Di sini tadi min setengah ya. X-nya. Dari min setengah sampai 0. Dari min setengah sampai 0. 0-nya juga nggak ikut. Gabung dari
1 ya. 1 sampai 2. Gabung dari 1 sampai, nah gitu. Jelas, monoton. Monoton mah gampang sebenarnya. Naik F aksen lebih dari 0, turun F aksen kurang dari 0. Stasioner F aksen sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke cara penyelesaian menggunakan aljabar. Maksudnya kita nggak punya gambar, kita juga tahu nggak punya gambar. Ya. Tadi fungsinya adalah, nah, min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Y sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Ketika kita gunakan Y aksen, maka min 6x kuadrat tambah 6x. Nah, monoton itu sama aja seperti mengerjakan pertidaksamaan. Cara mengerjakan pertidaksamaan bagaimana? Iya, buat dulu persamaannya. Ya, 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Ini artinya titik stasioner ya. Titik stasioner. Jadi untuk mencari monoton itu ya titik stasioner juga. Nanti bedanya tinggal dilihat aja ya. Difaktorkan tadi boleh min 6x, boleh 6x. 6x berarti min x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0, min x plus 1 sama dengan x sama dengan 1. Nah, itu adalah titik stasioner. Selain daripada titik stasioner, di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 1, maka dia monoton naik atau monoton turun. Gitu kan? Nah, kita lihat F aksen lebih dari 0, F aksen kurang dari 0. Ini aja dikasih tanda. Itu sudah ada 0, 1. Berarti membuat pertidaksamaan kan pasti yang lainnya itu bergantian tanda. Kita coba aja di X sama dengan 2. Nih, X sama dengan 2 kita coba. Berarti Y aksennya 6 kali 2, 12 atau positif. Min 2 plus 1. Yang ini. Min 2 plus 1, min 1. Artinya negatif. Positif kali negatif. Negatif. Nah, ini negatif ini. Pasti semuanya tuh negatif di sana. Ya. Dari 1 sampai K hingga itu sebenarnya pasti negatif. Bergantian tanda positif. Negatif. Kita lihat betul nggak? Dari minta hingga sampai 0. Tadi udah dibatasi gambarnya. Betul kan? Dari minta hingga sampai 0. Anda pun masih panjang gambarnya, tetap aja dia negatif atau F aksennya turun atau monoton tuh turun. Ini tetap aja monoton turun tuh. Ya. Walaupun nah, gitu ya. Kita apa istilahnya? Kita tarik sepanjang mungkin juga tetap dari negatif K hingga sampai 0. Di situ dia monoton tuh turun sampai sini tuh batasnya, monoton turun. Kemudian dari 0 sampai tak dari 1 sampai tak hingga, dari 1 sampai tak hingga ke sana nilai X-nya tetap dia monoton tuh turun. Ya kan? Monoton naik cuman dari 0 sampai 1. Betul ya? Tuh monoton naiknya cuman dari 0 sampai 1. Ya. Ada pertanyaan nggak? Monoton naik, monoton turun, dan evolution sama dengan 0. Nah,
Kemudian kalau kita sudah tahu monoton naik, monoton turun, nah nanti kita bisa tahu namanya nilai maksimum atau nilai minimum salah satunya. Maksimum lokal atau minimum lokal. Ini negatif sebelah kiri. Negatif itu artinya turun, gini kan? Kemudian dari 0 positif. Nah, ini berarti dia positif menanjak, berarti dia minimum lokal. Ya. Kemudian dari 1 ke 2 dia turun lagi. Nah, berarti dia maksimum lokal. Maksimum lokal. Gitu. Di X sama dengan 1 maksimum lokal, di X sama dengan 0 minimum lokal. Kenapa maksimum minimum lokal? Nah, karena nggak dibatasi. Kalau dibatasi kita langsung tahu tadi. Nah, ini tadi. Gambarnya. Karena dibatasi. Ini gambarnya dibatasi dari X sama dengan minus setengah sampai X sama dengan 2. Kalau nggak dibatasi X-nya, kan masih panjang ke sana kan? Yang sebelah kiri yang masih panjang, yang sebelah kanan juga masih bawah tuh. Jadi nggak pernah menemukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, jadi monoton atau monoton naik atau monoton turun bisa menentukan namanya maksimum lokal, minimum lokal. Apa yang dimaksud maksimum lokal, minimum lokal? Kalau kita batasi, kita bisa tahu ada nilai maksimum atau nilai minimum tertentu. Nih, tadi nilai minimum, ini nilai minimum, ya lokal. Kalau saya batasi segini kan, minimum kan dia kan? Ya, gitu. Yang satunya juga, kalau saya batasi, nah enggak saya batasi juga dia, di sini maksimum, maksimum lokal. Ya, kalau saya batasi segini aja, gitu. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Maksimum lokal. Kalau dibatasi baru muncul maksimum. Kalau nggak dibatasi, nggak ada maksimum atau nilai minimum. Karena itu masih terus ya. Tambah. Ada pertanyaan nggak ada? Ya, pelajaran SMA kok ini ya. Kita lihat lagi. Tadi maksimum lah di bawahnya ya. Materi mengenai monoton ya. Nah, monoton. Kalau dari gambar dulu tuh. Dari gambar decreasing, increasing kelihatan ya. Yang sebelah kiri adalah menurun, sebelah kanannya menanjak atau increasing. Nah, kenapa kenapa pada banyak hal ada yang bentuknya visualisasi, ada yang bentuknya aljabar. Ada makanya ada materi aljabar linear, ada materi apa visualisasi grafik ya, atau mata kuliah tertentu tuh visualisasi gambar. Kenapa? Karena ada hal yang nggak bisa dilihat oleh gambar ya. Ada hal yang cuma bisa dihitung. Jarak antara bulan ke bumi nggak bisa lihat. Tapi orang dulu udah bisa menghitung. Orang zaman dulu yang penemu itu orang zaman dulu bukan orang zaman sekarang, ya. Lingkaran bumi orang dulu juga yang hitung, ya kan? Yang nilai pi itu, ya.
Nah, jadi ada hal yang sifatnya bisa dihitung dengan bisa dilihat dengan gambar ciri-cirinya, ada dengan perhitungan eksak, ya gitu. Nah, ya, f aksen X lebih dari 0 itu garis singgungnya. Jadi kalau kurvanya dia menanjak dari kiri ke kanan, dari kurvanya aja bisa kelihatan, nggak usah kita gambarkan si garis singgungnya. Nih, nggak usah digambarin garis singgungnya juga. Dari kurvanya kita tahu dari kiri ke kanan dia menanjak kan? Berarti dia f aksennya lebih dari 0. Kalau di sini f aksennya sama dengan 0. Di sini kurang dari 0 gitu. Ya. Nah, itu secara eh, gambar. Tadi monoton naik itu tadi f aksennya lebih dari 0. Monoton turun f aksennya kurang dari 0. Contoh lainnya eh, yaitu fx sama dengan 2. Masih kelihatan ya? Kalau kurang jelas bilang kurang jelas ya. Nah, biar diperbesar. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x plus 7. Di manakah fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun? Ya, atau monoton naik atau monoton turun. Cara penyelesaiannya bagaimana? Ya tadi f aksen sama dengan 0 dulu dicari ya. Ini fx-nya ya. F aksennya 2 kali 3 yaitu 6x kuadrat. 6x kuadrat. 3 kali 2 6 6x. Pangkatnya turun 1 ya. Kemudian min 12x menjadi min 12. Ini nilainya sama dengan 0 ya. Kemudian ini difaktorkan memiliki angka 6 semuanya. 6-nya difaktorkan jadilah 6 x kuadrat min x min 2 ya. Nah, faktor itu diambil dari angka 2 itu ya. Yaitu 1 dan min 2. 1 dikali min 2 hasilnya min 2. 1 ditambah min 2 atau 1 kurang 2 hasilnya min 1. Betul ya? Berarti 6 x plus 1 dan x min 2. Nah, berarti di sini sama dengan 0. Itu adalah titik stasioner. Sama dengan 0 titik stasioner. Nah, setelah sama dengan 0, nah, kalau ini langsung dibuat lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau dari gambar jelas bahwa tadi X sama dengan X plus 1 sama dengan 0 atau X sama dengan min 1, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Maka dibuatlah di sini X sama dengan min 1, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2. Nah, ini namanya titik stasioner. F aksen X sama dengan 0. Itu angka 0 itu maksudnya F aksen X ya. Ini F aksen X sama dengan 0. Gitu. Jadi monoton naik atau monoton turun itu bedanya cuma sedikit aja sama titik stasioner. Kalau titik stasioner sama dengan 0, monoton naik lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau F aksen tidak terdefinisi, titik singuler. Nah, lalu sama yang monoton naiknya di mana? Ya diuji aja. Bagaimana Pak ujinya? Itu kan ada tanda plus, minus, plus. Dan maksudnya cara menguji itu ambil satu titik, seperti menyelesaikan pertidaksamaan, ambil satu titik sembarang, ambil di X sama dengan 3. Dari mana tahu 3? Ini kan 2. Tekanannya boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan
seterusnya. Saya ambil X sama dengan 3, di input ke dalam F aksen. Mana F aksennya? Yang tadi, yang sebelah kanan. Nah, saya input di sini. Di sini yang ini boleh, ke bawah sini juga boleh. Ya, maksudnya kita pengen tahu, atau yang atas yang sama dengan 0. Ya, kita pengen tahu dia lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. 3 plus 1, 4 kan? Atau positif. Ya kan? 3 min 2, positif. Berarti positif, positif, positif kan? Berarti lebih dari 0 lah. Gitu. Berarti dia lebih dari 0 atau positif. Gitu. Selebihnya bergantian tanda. Positif, negatif, positif. Monoton naik di mana? Dari negatif tak hingga sampai min 1, negatif tak hingga sampai min 1 itu monoton naik. Gabung dari 2 sampai tak sehingga. Itu penyelesaian pertidaksamaan ya. Itu monoton naik. Monoton turun yang negatifnya dari min 1 sampai 2. Dari min 1 sampai 2. Ini monoton naik. Ya. Dari min 1 sampai 2 monoton turun. Gitu. Jelas? Ini kita lihat bawahnya, betul nggak? Nih gambarnya. Dari negatif tak hingga sampai min 1. Ini kan masih panjang itu ya. Ya. Ini masih panjang nih kan? Ke bawah. Dari negatif tak hingga sampai min 1 dia naik nih. Kemudian dari berapa lagi? Dari 2 sampai tak hingga nih. Dari 2 sampai tak hingga dia monoton naik. Kemudian dari min 1 sampai ini, dari min 1 sampai 2 ya monoton tuh turun. Gitu. Ya kan? Kemudian dari min 1 dan 0, min 1 dan 2 dia stasioner. Gitu. Bisa? Sekarang kalau bisa tuh udah ada G aksennya. G aksennya udah ada, tinggal tentukan monoton naik, monoton turun, dan stasioner. Coba buat di garis bilangan aja buat ya. Kalau usah digambar. Nanti kita lihat mungkin ada gambarnya, Bu. Itu ada G aksen. 1 min X, 1 plus X per 1 tambah X kuadrat dikuadratkan. Fungsinya adalah awalnya Gx sama dengan X per 1 tambah X kuadrat. Dapatnya G aksen itu apa? Itu turunan fungsi pembagian. Ya, kalau penasaran bagaimana dapatnya, G aksen itu adalah G aksen X sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. U itu adalah pembilangnya, ini U, ya. V-nya adalah penyebut, 1 tambah X kuadrat. Itu turunan fungsi pembagian. Ya. Hasilnya ini udah langsung aja nih, U aksen, ini U aksen V kurang U V aksen, gitu kan? Ini V kuadrat, gitu ya. Turunan fungsi pembagian, gitu. Nah, maksudnya kalau penasaran hasilnya dari mana? Nah, yang dilakukan sekarang adalah menentukan apa tadi? F aksen sama dengan 0, stasionernya. Kalau ada titik F aksen X tidak terdefinisi, kemudian F aksen lebih dari 0 dan kurang dari 0 berdasarkan ini.
Gitu. Kata kuncinya itu penyebutnya bisa nol nggak? Penyebutnya itu. Mungkin nol nggak di penyebut? Bisa, bisa. Berapa X-nya kalau itu bisa nol? Penyebutnya, nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Penyebutnya bisa nol. Kalau saya itu, apa? Bukan hal itu, kan kita udah mempelajari bahwa kalau pembilangnya yang nol, maka F-aksennya, ya, jangan lupa lagi ya, 5 dibagi 0, tidak ter. Nah, itu artinya apa? Kalau di sini, F-aksen di sini artinya apa? Titik titik singuler. Ya. Tapi kalau 0 dibagi 5, sama dengan titik stasioner. Ya kan, dia cuma perlu pembilangnya aja 0. Penyebutnya enggak 0 juga, tetap hasilnya 0. Jadi titik stasioner yang bagian pembilang 0, bagian penyebut 0, titik boleh. Nah, ada nggak yang bikin penyebutnya 0? Kalau pembilang jelas. Contoh sekarang saya bikin 1 kalau bikin 1. Ada yang bikin penyebutnya 0? Ada, 1 kan? 1 kurang 1. Nah, nanti X sama dengan 1 adalah titik singuler tadi. Ya, tidak terdeteksi kan ini? Gitu. Tapi kalau saya bikin X min 2 per 7. Nah, ini kan jelas positif kan? Nggak mungkin nol bawahnya ini. Berarti nggak punya singuler. Punya hasilnya nggak? Ada di X sama dengan 2. 2 kurang 2, 0. Nah, berarti X sama dengan 2 adalah jadi rasional. Gitu ya. Jadi ini lengkap tuh. Maksudnya lengkap bisa diidentifikasi tadi. Jadi kita sebenarnya ada. Sisi singulernya ada enggak pertanyaan saya. Ada enggak? Ini dilihat dari penyebut. Enggak ada. Kenapa? Karena eksplorat itu nol paling kecil kan? 0 tambah 1, 1. Paling kecilnya sini 1. Sama aja seperti yang 1 itu positif dia. Walaupun tulisnya di sini X. Nah, berarti dia tidak memiliki titik singuler. Cuma punya titik stasioner. Terus jelas kan? Dan cuma ini penentunya. Nah, coba. Berarti kalau dibuat 39 kan cuma segini doang. Cuma dibuatin ini aja. Gimana tulis positif, negatif, positif. Jadi tahu mengenai X kan? Silahkan dibuat. Bawahnya ada kan? Titik singulernya nggak ada. Tinggal yang atasnya aja. Titik berapa sini? X sama dengan? X sama dengan 1 kan? 1 kurang 1 0 kan? Satu lagi? Min 1. Berarti di sini min 1. Di sini itu titik tak stasioner. F faktor X sama dengan 0. F faktor X sama dengan 0. Nah, jadi disingkat, kalau terkait dengan F faktor tadi disingkat 0, 0. Maksudnya F faktor X-nya sama dengan 0. Nah, tinggal tanda ini. Tidak sama. Silakan. Tandanya positif atau negatif tuh. Ya. Itu sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan. Tinggal nentuin tanda positif atau negatifnya aja. Positif berarti monoton naik, negatif berarti monoton turun. Gaji bilangannya belum ada.
Garis bilangan itu ya, yang luar itu garis bilangan. Apa tadi kata kuncinya apa? Setelah buat seperti ini apa? Tahapannya di dalam pembinaan software kan membuat dia satu luas, ya kan? Udah kan satu luas ya? Ini kan jaga satu luas ya, sama dengan nol kan? Satu luas. Setelah satu luas dibuat menjadi faktor linear. Udah faktor linear ya? Kalau seperti ini belum bisa dibuat faktor linear. Sudah faktor linear. Nah, setelah dibuat faktor linear, kemudian membuat nol pada pembilang dan penyebut. Ini pembilangnya, penyebutnya nggak ada, ya kan? Setelah itu mari titik uji, ambil titik ujinya. Itu titik uji selain yang ini tentunya kan? Nah, ya dikerjakan, diambil titik ujinya. Mereka tahu di itu. Ya itu tadi di itu. Ya, kalau kamu ambil nol berapa di situ? 1 kurang 0. 1 kan? Positif. 1 tambah 0. Positif kan? 1 tambah 0 kuadrat. Positif. Berarti di sini positif. Penggantian tanda negatif, positif, negatif. Gitu. Seperti menyelesaikan tidak persamaan. Cuma di sini kita tahu tadi negatif itu ya monoton turun, di sini monoton naik, di sini monoton. Atau udah bisa atau tidak sama itu, tapi bisa ini sama. Cuma ini konteksnya tadi rekonstruksi itu yang dimaksudkan monoton naik atau monoton tinggi. Gitu. Tuh ya. Setelah membuat garis bilangan, ambil titik uji. Titik ujinya boleh sembarang kecuali ya min 1 dan 1. Karena kalau min 1 dan 1 nilainya pasti 0, udah ada tuh kan. Ya. Ya. Jadi tadi ambil titik uji, boleh titik ujinya. Tadi apa pertidaksamaan? 1 min X, 1 plus X. 1 min X, 1 plus X per 1 tambah X kuadrat dikuadratkan. Nah, dibuat sama dengan 0 ini artinya titik stasionernya. Ya, boleh titik stasioner, pasti titik stasioner ya, sama dengan 0 ya. Kalau tidak terdefinisi, titik singular. Jadi, pembuat 0, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Min 1, 1. Kemudian ambil titik ambil titik uji. Di sembarang aja, di X sama dengan 0 yang paling mudah, ya kan? Ini F aksen tadi ya. Nah, maka F aksen 0 kan gitu ya. Sama dengan 1 kurang 0. 1. 1 tambah 0. 1. Maksudnya positif gitu ya. Di bawahnya 1 tambah 0. 1 atau positif. Ya, ini hasilnya positif. Tandanya di sini positif. Pergantian tanda negatif. Gitu. Nah, kita lihat gambarnya. Betul nggak? Monoton turun dari negatif hingga sampai min 1.
Ada gambarnya nggak? Figur 11. Di gambar 11 ke sini ya. 8, 9, 10. Ini dia. Dari negatif tak hingga sampai min min 1. Nonton tuh dari negatif hingga sampai min 1. Ini min 1 ya. Bukan ini gambarnya. Oh, gambar 11 sudah. Dari negatif tak hingga sampai min 1 nonton turun. Bukan ini efek sebenarnya 4x pangkat min x. Mana gambarnya? Oh ini nih. Nah, ya betul ini. Dari negatif tak hingga sampai ini gambar ini apa? Turun kan? Ini turun dari negatif tak hingga sampai min 1 turun kan? Decreasing dari negatif tak hingga sampai min 1 tapi gambarnya naik maksudnya ya? Oh gambarnya bukan ini. Main kan gambarnya mana sih? Example 2 ada. Bukan itu gambarnya, figur 9. Nggak ada gambarnya, kita gambar sendiri aja. Nggak ada gambarnya nih. Nih, tadi katanya figur 11. Figur 11 nih, gambar 11. Itu kan, ini bukan gambarnya ini. Salah dia. Nah, buku aja bisa kita salahin ya. Kalau kita udah tahu konsepnya. Gitu. Ya. Ini apa katanya? Jika kami menunda gambarnya sampai jika kamu ingin melihat gambarnya ada di gambar 11. Gambar 11 contoh 4. Jadi gambar 11 contoh 4 kan ini tadi. Gambar 11. Ini kan gambar 11 kan? Ya, bukan enggak dari negatif hingga sampai min 1 iya turun. Dari min 1 sampai 1 naik kan? Oh, ini salah itunya. Salah titiknya. Kita buat sendiri ya. Pakai Mathway bisa, pakai itu boleh ya. Pakai Mathway. Oke, sama dengan apa tadi? 1 min X ya. 1 plus X per 1 tambah X kuadrat ya. Di kuadrat ya. Nah,
Nah, ini gambarnya ya. Walaupun tipis, dari negatif tak hingga sampai -1, dia turun. Nih, ya kan? Dari 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 negatif tak hingga sampai -1 turun, -1 sampai 1 naik. Dari -1 sampai 1 naik, beda. Apa yang salah tuh kira-kira? Titik stasioner di X sama dengan berapa? Di X sama dengan -1 dan di X sama dengan 1. 1. 1 dan -1. Enggak stasioner tuh. Yang stasioner di sini di X sama dengan 0 justru. Kalau gambarnya ini X sama dengan 0 yang stasioner. Yang stasioner ini yang itu X sama dengan 0. Ya. Iya, stasioner. Kita ulangi. Nah, kita ulangi. Apakah ada yang salah? 1 min X, 1 plus X per 1 plus X kuadrat dikuadratkan. 1 plus X kuadrat dikuadratkan. 1 min X, 1 plus X. Oh, alah. Itu saya gambarnya GAX. Yang digambarkan adalah G-nya. Ya, salah. Yang digambarkan adalah G-nya, fungsinya. Ya, GAX itu adalah turunannya. Ya, untuk menghitung turunan. Nah, itu salahnya. X per 1 tambah X kuadrat. Nah, ini. Jadi yang digambarkan adalah G-nya, fungsinya. Ya, yaitu G dx X per 1 tambah X kuadrat. X per 1 tambah X kuadrat. Oke. Jadi, atau saya bikin Y ya, boleh. X per 1 tambah. Nah, ini kurvanya. Nah, stasionernya kelihatan ya. Di X sama dengan -1 dan di X sama dengan 1 kan? Ya, dari negatif tak hingga sampai ya X sama dengan -1 kan ya. Di sini kalau pakai gambar tipis ya, di sini kan kelihatan. Tapi kalau pakai hitungan clear dia jelasin. Nggak usah tipis apapun. Jadi dari 1 sampai 1 naik, tapi dari 1 sampai 3 walaupun dulu. Nah, itu kelebihannya kalau kita saintifik ya terukur ya. Jadi makanya kalau saya ngajarin itu gini, ada orang itu kita bisa lihat pendapat orang. Kalau gini, kalau kita misalkan punya uang, kita hitung-hitungan. Nah, orang pasti akan komentar. Tadi saya itu jangan hitung-hitungan banget, nanti dia nggak tahu konsepnya. Bukan hitung-hitungan itu, ya. Hitung-hitungan banget itu kan pelit. Ada yang bagian korea, ada yang bagian kita ngitung. Ya. Makanya ada ilmu baru namanya pakai ini. Mengenai keuangan, ada akuntansi, ada yang mau hitung-hitungan, ada yang nggak hitung-hitungan, ada lagi. Bukan di situ konteksnya. Nah, kalau sekarang
Kenapa takut dengan hitung-hitungan? Alat bantunya udah banyak, ya kan? Alat bantunya udah banyak banget. Mau ChatGPT, mau aplikasi ya sekarang Excel udah luar biasa ngitungnya orang saya data masih ya. Excel. Nah, jadi tadi saya terkecoh. Yang saya gambarkan adalah Giessen. Giessen itu nggak digambarkan, dia adalah kemiringan garis singgung. Jadi kalau gambarnya berikut ini,